Betul ya? Sesudah dibuduakanlah disisir rambutnya, wa yughsalu syaqquhul aimanu, dimandikan pihaknya yang kanan. Baru kalau bersih senago, lah dibuduakan, dimandikan pihak yang kanan dari kepala sampai ke kaki. Kemudian pihak yang kiri. Yang kedua-duanya, pihak kanan dan kiri, yang di hadapan keduanya. Dan di muka, bukan di dada, bukan di punggung ya. Dimandikan dari kuduknya sampai kepada dua tapaknya, kepada tapaknya. Cara itu. Kemudian mempalingkan dia orang akan mayat dengan tasdid yuarifuh, memang kuat. Kalau dari hubungan sama tungkuan anak. Hah? Tungkuan. Tak, bayar dengan set. Tuh. Kemudian mempalingkan dia orang akan mayat kepada pihak kiri. Kau ke mayat kah? Mana? Ke kiri. Ya. Maka memandikan dia orang akan pihaknya mayat yang kanan. Sudah diringkan dan punggung oleh pihak kanan. Dari barang yang mengiringi akan kuduk dan punggung sehingga tapak. Di mengiringi kuduk aduk ke skoro sampai ke tapak. Kemudian mempalingkan diorangkan mayat pada pihak yang kanan. Sudah, aman koleh. Sudah koleh. Pengguang ya. Maka membasuh diorang akan yang kiri. Sedemikian. Kalau sudah disiram dari pihak kanan, muka belakang, punggung jedado, betujuh pihak kiri, itu namanya. Maka ini mandi yang disebut serta memutuskan pandangan dari sadar dan sebagian sadar pada mandi yang pada ini mandi disebut itu sudah satu kali mandi dan disunatkan kali yang kedua dan kali yang ketiga. Maka jika tidak hasil bersih lah 3 kali dimandikan, disirami 4 kali, tidak je bersih. Salam Jawa senang lu. Gitu. Maka jika tidak hasil bersih ditambah. Diampikkan, dilimukan ya. Sehingga hasil bersih. Ditambahlah mandi itu. Sehingga hasil bersih. Maka jika hasil bersih dengan genap, 4 kali mangko bersih, disunatkan mengganjilkan dengan 1. Jadi 5. Kalau bersih mandi 4 kali, mandi 4 kali, 5 kan, diganjikan. Tidak bersih 6 kali, di 7 kalian. Lah bersihnya 7 kali, lah bersihnya 6 kali, di 7 kalian. Sunat dulu ya? Sunat. Dan disunatkan bahwa membantu dia orang, bahwa dibantu mandi itu pada kali pertama dengan sadar, sabun. Sadarlah, kau cendana atau khatmi dengan kasrah ha khitmi. Di mandi pertama tu sabuni mai. Dan diceritakan orang kan patahnya khatmi. Guna yusta'an itu
supaya bersih. Litan tanzif. Aku dibantu je sabun supaya nak bersih. Dan bersih. Inqa. Bersih ya. Supaya bersih. Dan dari bersih itu adalah barang yang sudah dahulu pada kepala dan jenggot disabuni kepala, disabuni. Sudah itu ditumpahkan summa yusabu, ditumpahkan air yang bersih, tak campur-campur. Qarah dengan patah qaf dari takhfif mim, qarah, artinya yang bersih. Dari mana ditumpahkan? Dari kepalanya sehingga tapaknya sesudah hilang sadar. Kau kan disabuni tu, dihilangkan sabun tu, sabun-sabun dan laki di badan mayat dihilangkan. Setelah itu ditumpahkan air yang bersih, air yang tak campur-campur. Sejak dari farqi kepala lah, penceraian kepala sehingga tapaknya sesudah hilang sadar atau sebagai sadar. Jangan air, juga dihilangkan sadar dan sebagai sadar itu jangan air, dah hilang lah. Berarti lah hilang sabun-sabun, pakai sabun lah hilang di mayat tu, baru ditumpahkan air nan bersih. Maka tidaklah dihitungkan mandi sadar. Membasuh sadar tu tidak dihitungkan tu. Memandikan, menghilangkan sadar di badan tu tidak dihitungkan mandi ni tu. Tidak pula barang yang akan dihilangkan dengan barang itu dari yang tiga. Karena berubah air dengan barang tadi akan obah yang menanggalkan obah bagi suci ia pula. Air yang kamailangan sadar tu, air yang kapailangan sabun tadi, tu tidak dituang terus. Pembersihan sabun sendiri. Baik tu, kena berubah air dengan dia. Kamu berubah air dengan sabun ke tu? Sabun-sabun lelaki di mayat. Kamu berubah air di sabun tu. Membasuh pertama melengkapi badan jua itu sekali. Itu sekali basuh namanya tu. Nama kau? Mulai menyiram dia nak. Setelah sabun Nabi? Enggak, mulai menyiram kan kan, disiram seluruhnya, salah kopnya. Ayo, kau itu. Pihak kanan dulu. Satu pihak kiri, pihak kanan lo di punggung, pihak kiri lo di punggung. Kamu tu dah? Saya tu bangga balik disabuni leh. Lun, dah itu dah. Lun tu leh. Lun tu leh. Berarti niat tak pasang nasi belum? Enggak. Lun. Kalau ada bersih sabun sama sekali tu, lah bersihnya semua sekali. Tu baru air yang bersih. Kau nak mandi mayat mana sebenarnya? Menyiram setelah bersih dari segalonan malkek. Ayo. Tu baru sinan nak berniat. Kau nak berniat tak apa aja doh. Niat tu tak wajib. Memandikan mayat tak perlu niat. Perlu bersih. Orang kadang-kadang orang tak suci boleh aja mandi mayat. Perempuan tak suci. Orang kafir pun boleh aja mandian. Banyak syarat untuk. Ayo, syarat. Dia takut seorang hanya mandi mayat tu. Benda lah macam-macam. Ayo, gitu. Di kalau itulah ilmunya tak ada awak banyak takut awak. Dia niat memandikan mayat tu tak wajib doh. Sunat. Ya. Wa inna ma yuhsabu minha hanya sesungguhnya dihitungkanlah dari mandi tadi adalah mandi air yang bersih tadi. Di mangko ditongkan mandi air bersih koyo. Dan sudah menghilangkan sabun kan dia bersih kok. Hanya sungguh dihitungkanlah dari mandi. Kenapa dihitungkan?
akan mandi air yang bersih. Di maka adalah mandi dengan air bersih itu 3 ya. Maka adalah mandi itu 3 dengan air yang bersih. Maka gugurlah yang wajib dengan awalnya yang 3 sekali saja wajib. Yang kedua dan ketiga inolah sunat. Ia bersih dia. Di maka gugurlah yang wajib dengan awalnya air yang bersih yang 3 tadi. Bila sudah disabuni sedono, lah dihabiskan sabun-sabunan di badan mai, itu baru mandian. Barang andaknya. Dan sekali mandi itu sampai air ke seluruh liku-liku badannya. Kok barakai tumpahlah dia. Jangan tumpahan air ni pandang. Maka dinamakan mandi 1 kali, disirami saja di ubun-ubun, ujung rambut, sampai ke ujung kuku. Dan sampai lo air ke liku-liku badan dan adu di mayat itu. Baru namanya sekali. Itu. Itu disunatkan 3 kali. Mantulah kedua, mantulah ketiga. Yang persoalan biasanya ya di orang membuat sampai mandi itu katakan aja kalau Itu mangko sampai mandi itu harus tinggi tentang kepalanya. Mantuna. Jangan di atas sampai mandi itu harus agak tinggian sih. Nak meluncur air ke bawah. Paham ya? Wa yustahabu dan disunatkan bahwa menjadikan seseorang pada tiap-tiap mandi dari yang 3 tadi dengan air yang bersih, apa yang disunatkan sedikit kafur. Ya, ia nama rahsia cako. Ya, sedikit kafur. Dengan sekira-kira tidak memberi mudarat, sedikit kafur itu akan air. Jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah warna air, bau air, rasa air. Mantu seketiknya. Babisuk, bangko disunatkan. Karena baunya kafir itu memburu akan hama. Serangga. Gambar. Dan hianya sedikit kafir itu pada mandi yang akhir, yang ketiga itu lebih takkid. Paham ya? Yang banyak naya ya sampai berubah ya. Boleh diganti yang lain ya? Boleh. Boleh. Pijan sampai merubah salah satu sifat air. Dan melembutkan dia orang akan persendian mayat sesudah mandi. Di pagalang-pagalang ko, persendian dilunakkan. Kok jadi ini kuat-kuat. Sesudah mandi ya. Diba. Dan melembutkan dia orang akan pencerayan persendian mayat sesudah mandi. Kemudian dilap mayat itu akan sempurna lap yang bersangatan. Dah awak semandi balap dah. Ya dah. Jangan sampai tinggal ayo dilap sakariang-kariang dah. Dia pernah rawak John? Jadi ndak awak dilap dia dah. Jo mai-mai mandi dilap jo. Itu mana? Dan kemudian dilap mayat akan sempurna lap yang bersangatan. Kan habis basah tu kering tu. Supaya karena bahwa tidak membasahi dia air akan kapan-kapannya mayat. Kalau membasahi air maka bersegera kepada kapan itu rusak. Capek rusaknya kapan. Ya enggak? Paham? Kalau bisa aku orang dua. Ni kalau ada orang mati ni membo je orang lain. Awak sen. Kau payah lah membo. Ya tak? Mati orang sekok punya panjang pergi. Berada bukan tu.
Talantar aja mayat. Ustaz tengok dia. Ayo. Tidak. Kawahan dulu. Ya. Nah, sudah tempat mandi, kawahan dulu. Nah, itu lap. Nah, ya tak? Sudah dilap, baru masuk kapat. Hah? Kau tunggu besar-besar. Ah, ya Allah. Dan di dalam kitab dua sahih ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memandikan anak perempuannya, yaitu Zainab. Dia anak perempuan Nabi, namun Zainab meninggal. Nah, ada orang memandikan. Radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Ibda'na, mulai oleh kalian semuanya dengan pihak kanannya. Ya, Zainab ya, kanannya. Dan tempat uduk itu termasuk dari pihak kanan. Amanah. Jadi kalau berdua, tentu nang kanannya dulu kan. Dulu aja tangan mayat nang kanan, pada tangan mayat nang kiri. Jadi mulai oleh kamu semuanya dengan kanannya Zainab, itulah, dan tempat uduk darinya Zainab, itulah. Nah, ya, enak. Tempat duduk dari Zainab. Kan kalau Zainab duduk kan kanan-kanannya lu yang kanan. Waghsilnaha, mandikan oleh kamu semuanya akan Zainab, akan 3 atau akan 5 atau akan lebih banyak dari demikian. In ra'aitunna, jika melihat kamu semuanya akan demikian. Ikut pendapat. Apa pendapat? Kalau limuan, ya tak? Kalau 7-7an, kok 9-9 kan? In ra'aitunna zalik, jika membicarakan kamu semuanya akan demikian. Dengan apa dimandikan? Dengan air beserta sadar. Disabuni ya. Waja'alna, jadikan olehmu akan semuanya. Jadikan olehmu semuanya ke perempuan ya. Pada yang akhir akan apa jadikan? Akan kafur. Atau sesuatu dari sedikit dari kafur. Itu Nabi ya. Tentu boleh dia alat dia yang nomor sia tadi, tapi jangan sampai merubah ayat. Sadar di situ bisa diganti semakna Sabun, cara sabun. Kayu itu kan sadar, sadar ke kayu, buah kayu. Nah kini kena ada tulis. Atau nado sabun lah, ada sabun. Jadi sabun tu hias namanya dia kasihan ya. Ayo, kikian. Qalat Ummu Atiyah, telah berkata Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu termasuk dari mereka yang memandikan. Ya enggak? Apa katanya? Wa masyatnaha salasa kurunin, menyisir kami akan dia Zainab akan 3 tanduk. Awal dia. Mananya rambutku dibagi 3. Rambut perusi ke panjang dibagi 3. Kabit. Saya guluang. Itu 3 kan bentuk tanduk ada. Bentuk tanduk ada. Disisir rambut tu.
Dan pada satu riwayat fadhafarna sya'raha salasata kurunin, ada malapih kami, ada akar rambut Zainab akan tiga kurun, lapih sepertiga ko, sepertiga tengah, sepertiga kiri. Situ wa alqainaha khalfaha, menjatuhkan kami akan rambut itu di belakangnya. Setelah dilapis. Itu. Saya lapis di buaran, lapis di belakang. Saya guluang yo. Ba le macam tu orang sekom di mai. Ba pengata buat no. Pabiasa saya serak. Serak sen tak kapan tu. Itu kerja tu. Lap pula ni bayar apa sedih lap ni suri. Tak mai dah lap mai. Kalau dah suri. Yalah. Disangguan dah ada ya? Disangguan dah ada. Ya. Pokoknya nak pikir yang paling aku. Paling sempurna macam itu. Dilapis. Ayo. Di luar ni yo. Wa qauluhu au khamsan ila akhirih, sebelumlah katanya Nabi. Apa kata Nabi? Au khamsan, apa tak? Tadi khamsan au aksara ya. Ianya kata itu dari sekira-kira hajat pada bersih kepada tambahan di atas 3. Jadi kalau tidak bersih ya 3 doh. Tambah dari 3 maka bersih tu maka cak Nabi itu, atau 5 atau lebih banyak. Serta memeliharakan ganjil. Ya ganjil ya. Kalau tidak 5, 7, 9 ya. La litakhir, tidak untuk takhir. Pantang atahnya wow, takhir tak. Tahu tu kan takhir. Boleh 5, boleh aku. Itu dah. Batuh kalau ajat menghendaki boleh 5, boleh lebih banyak. Dan sebelumlah katanya Nabi in ra'aitunna tadi. Ya. Artinya tajatuna, jika berhajat kamu semua. Jika berhajat. Dan kaf zalika tu dengan kasrah zaliki ya. Ya tak? Macam tu. Ayo. Zaliki ya. Dan kaf zaliki dengan kasrah. Karena khitab bagi Umi Atiyah di Perusi tengko kiyo. Dan masatna dan dafarna dengan takhfif. Jan masatna, jan dafarna. Tu bacaan dia. Basatna, zafarna dengan takhfif. Salah satu kurun artinya gulung. Aduh. Salah sah kan 3 kurun dia. 3 uluan tu tanduk ya. Artinya dafairul karnaini wan nasibah meng ago. Malapih saja dia. Malapih 2 pihak kiri kanan dan ubun-ubun tengah-tengah. Pihak ya. Bis. Walau kharaja ba'dal ghasli najsun,
Jikalau keluar sesudah memandikan itu apa yang keluar najis, wajib menghilangkan najis saja. Jangan ulang mandi. Nah, sudah mandi keluar najis. Najis sen ke dibuangkan. Tak lo ulang mandi dah. Sekalipun keluar najis itu dari farad. Kadang-kadang keluar di atas kan. Mutahnya tak. Jadi kalau keluarnya dari farad, hilangkan saja najis itu, tidak wajib dimandikan. Karena sudah gugur, karena gugur fardu dengan barang yang sudah diperoleh, dia mandi cukup. Wakila dikata orang wajib menghilangkan najis serta memandikan. Jika keluar dia najis dari farad. Di desa. Itu gila dia. Gunanya supaya disudahi pekerjaannya orang, pekerjaannya memandikan dengan yang lebih sempurna. Supaya disudahi pekerjaan memandikan dengan lebih sempurna. Dan dikata orang wajib serta uduk. Wajib menghilangkan najis beserta uduk. Tidak wajib mandi. Pada yang keluar dari farad. Seperti barang yang pada orang hidup. Wak orang hidup lah sudah wak mandi wajib. Tu buang air wak. Tidak wajib. Ulang mandi tu. Itu orang mati je tak? Kalau awak lah membawa di kerandal, di kerandal, malah ke persaroan itu kedua. Lah, balik. Lah dibungkus jo kapan. Lah dimasukkannya ke dalam muswangan. Lah dibawanya ke kubur. Keluar najis. Ada hadis baru. Hadis baru lah. Wala salam wala kalam. Lah jilah di luar sampai ke dalam. Tak ada masalah jawab lain. Alah. Makna sesudah mandi itu ketika proses mandi itu selesai itu. Iya, lah masuklah di kapaninya. Baru dibuat. Bikinlah di tempat usuan lah di bawahnya. Tengah jalan keluar najisnya. Tak masuk sang ke kubur lain. Atau dia masajidnya. Orang kamu mayangan misalnya kan. Mana najis. Ayo. Kalau masih baru di dalam kapan, ya tak? Ayo. Tak lihat. Cuci lihat kuah lagi. Wa atlakal jumhurul khilaf. Mengitlakkan jumhur akan khilaf. Ada khilaf punya jumhur. Ya dah. Mengisyaratkan sahib idah. Orang nama mengarang kitab idah. Kepada menentukannya itu mandi dengan barang yang keluar sebelum memasukkan ke dalam kapan. Sebelum dimasukkan ke dalam kapan, itu dibuangkan najisnya yo. Kata syaru. Mengisyaratkan sahibul idah kepada menentukannya, membersihkan, menghilangkan dengan barang yang keluar sebelum memasukkan perakapan. Berkata musannif pada rodah, menyesuailah akan sahib idah dan kadi Abu Taib dan Muhamili dan Sarkhasi siapa yang mensetujui sahibul amali. Orang yang mengarang kitab amali. Maka menjazamkan mereka dengan cukup dengan membasuh najis sesudah masuk. Betul lah. Kalau sudah masuk kapan, dibersihan najis tu. Dibersihan najis tu. Gitu. Mana nampak ya? Kan jalih tak ada kau baut guys. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Mazhab. Apa kata? Sebermula itlak jumhur itu ditanggungkan di atas barang sebelum dimasukkan ke langkapan. Habis.
Wa yaghsilur rajular rajulu. Memandikanlah akan laki-laki oleh laki-laki. Sebentar ya. Kalau itu kan sabalun dimasukkan ke kapan itu nang kadibarsihan. Itu kata satu pendapat ya. Ya. Kalau yang sahibul amali dia kok meyakini dengan cukup dengan mandi najis sesudah memasukkan maknanya. Ceko kan menentukan menghilangkan najis dengan barang yang keluar sebelum memasukkan pada kapan. Kata musannif pada rodah menyesuai ya doh. Akan sahib idah tadi hanya Sama-sama sebelum masukkan kelengkapan dihilangkan yo. Asyanya menyesuai sahibul sahib amali. Jadi pada zaman itu maka menjazamkan mereka dengan mencukupkan dengan membasuh najis. Tak perlu dimandikan sesudah dimasukkan. Kelengkapan. Di najis yang kehilangan, tak perlu mandian tu. agak rasanya agak berbeza dengan ya. Kalau ceko nan kadi basuh nan sabalum itu kapan itu pengertiannya kalau Nan cakut najis saja, dihilangkan najis sebelum masuk kapan. Kami tu di siko cukup menghilangkan najis saja, tidak perlu dimandikan lagi. Kalau bila tu, kalau cakap sebelum dimasukkan kapan najisnya saja yang kehilangan, tiba di bawah, tidak perlu dimandikan itu kalau sudah dihilangkan najisnya. Kau beda ke? wa asara saibul idah ila tersisi bil qaidi qablal Idrak pada kapan? Kena ada mandi sendiri. Tak ada kecilnya mandikan. Alah. dibasuh saja nan kadi basuh sebelum masuk kapan kalau lah masuk kapan dibiar saja itu pengertian itu. Tentu yo. Berkata musannif pada rodah menyesuai akan sahib idah tadi ya, dan kadi dan Abu Taib al-Mamili serikisya dan menyesuai sahib amali. Jadi maka mereka itu menjazamkan dengan cukup dengan membasuh najis sesudah dimasukkan. Kan berarti iyo dibasuh tapi cukup basuh najis saja walaupun lah masuk kapan. Iyo, tidak mendil itu. Terus itu mereka jazamkan ya. Najis juga jangan. Ayo, basuh najis. Hilangkan najis, dibasuh tanpa najis. Luka kapan jadi? Ayo. Berkata musannif pada Syarah Mihazab, itlak jumhur itu ditanggungkan di atas barang sebelum masuk najis. Dan memandikan akan laki-laki oleh laki-laki dan memandikan akan perempuan oleh perempuan. Jadi kalau mayat laki-laki, laki-laki dah mandi. Kalau mayat perempuan, perempuan dah mandikan. Ini hanya ini asal. Tapi kalau ada operasi dua kali. Tak ada orang operasi. Basuh orang operasi mati tengah ribu. Awak laki-laki seseranya. Ya tak? Tak ada perempuan. Bayo. Dia tayamam. Itu tak asal dia. Dia nak asal perempuan sama perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Adonan mancubuan ya. Cuba tahu. Kalau orang tuanya anaknya laki-laki, ibunya meninggal. Dimandiannya sulang. Setelah selesai dimandiannya baru dikecian ke orang baru ibunya lah meninggal. Tapi lah di dalam kapan. Nah, perlakuan yang itu ya, jangan ikutkan. Ada kaji kudu. Ada kaji kudu. Enak. Kau masalah orang lain logo. Laki-laki lain, perempuan lah. Sebar mula yang pertama pada keduanya masuk. Rajulunan pertamu nasab cow. Ya silur rajular rajulu. Mar'ah nan kadwo nan pertamu nasab lo. Mar'atal mar'atu weda. Dan memandikanlah dia orang akan budak perempuannya. Jadi kalau budak perempuan mati, pikir ini tidak ada budak. Dia mandikan.
Dan memandikanlah dia orang akan istrinya. Tu lihat tu. Jadi kalau istri mati, mandian. Awak mandian. Boleh? Dia ada orang mandian bininya. Negeri aku. Mati bininya, linya mandian. Tak. Anda penyayang lelaki tu. Dah. Sekali gua akan mandiannya nak mandi leo. Kan tak penyayang dia tu. Jangan kurang. Alasannya batal dulu aja. Ha? Uduk siapa tahu? Mai dah tahu duanya dah. Awak nak mandian bertahu dua, nanti mandian tak? Apa taruhan rumah aku tu? Ada yang kalau mati mandian dia. Jangan kalau kia ayo. Ha? Tulus balik dia. Ha? Tulus balik. Ayo. Tapi kau boleh. Tapi nan seafdalnya perempuan sama perempuan. Ada kaji kau tak? Dia lurusin gaji tak? Tapi kau rumah kau di anuan suami tak? Kira-kira itu ya. Tapi boleh. Boleh. Dan memandikan seseorang akan budak perempuannya. Dan memandikan seseorang akan istrinya. Dan ianya istri memandikan akan suaminya. Itu. Dan ianya istri memandikan. Tak silu. Itu tak dianya dia. Ianya istri memandi. Istri mandi suami ko lihat dari negara iwa. Lain negeri kat nama aku. Iya do dilaksanakan. Lain do. Iyalah. Itu. Santiang laki tu. Artinya lahum zalika. Boleh bagi mereka demikian. Seseorang memandikan budak, seseorang memandikan suami, seseorang memandikan istri boleh. Dengan bersalahan budak. Tidak memandikan dia budak perempuan akan penghulunya. Tapi penghulunya boleh mandikan budak. Dan budak tak boleh mandikan penghulunya dah. Ya tak? Penghulu boleh memandikan budak perempuannya. Budak perempuannya tak boleh mandikan penghulunya. Fil asah. Bangun tak boleh. Karena sudah berpindahnya budak dari penghulu. Budaknya tu. Kalau mati awak penghulu tentu waris punya lah. Tak boleh. Tunggu tak boleh mandikan. Tu mangkun tak boleh. Budak memandikan penghulu. Tapi penghulu boleh mandikan budak. Ya, penghulu hidup tu. Budak mati. Tak berpindahnya ya. Ha? Ini budak je berdu. Budak je berdu. Tapi kalau penghulu mati, andainya punya budak leh. Bodisnya leh. Ya. Tiba di zaujah bang kau boleh memandikan suaminya. Tiba di budak perempuan bang kau tak boleh mandikan penghulunya. Dan zaujah itu tidak terputus haknya zaujah dengan sebab mati. Mati na suami, hak zaujah tetap dengan dalil tawarus pusaka-pusakai. Jadi kalau mati istri dapat pusaka suami, kalau mati suami dapat pusaka istri. Tunggu lihat. Faham? Dan sungguh telah berkata Nabi SAW bagi Siti Aisyah. Kecil Nabi ke Aisyah. Lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki. Jikalau mati engkau sebelumku hai Aisyah, sungguh kan memandikan aku akan kau dan kan mengapani aku akan kau. Tidak, tapi kebetulan Aisyah dulu Nabi dulu mati. Itu dasarnya boleh seorang suami memandikan istrinya. Itu dasarnya. Nabi pun mengizinkan ke Aisyah, kalau engkau dulu mati padaku hai Aisyah, aku yang akan memandikan engkau dan akan mengapani engkau. Balabi sayang leo ka Hah? Balabi. Oh itu. Mengko kisah cik ni dah. Ya. Ya dah. Ayo lebih. Karena keistimewaan ada Aisyah. Dan istri-istri yang lain mengakui loh. Tak mendongkolnya dah. Keistimewaan Aisyah tu ada akui.
tertumpah ago labiah sayang Aisyah tu ndak masalah di perempuan Nabi yang lain. Karena perempuan Nabi yang lain tu tahu mana Aisyah. Sayang tuh termasuk adil ya? Ndak. Dan adil si Fatimah dibeli ni baju, si Khadijah beli ni baju. Si Fatimah dicukupkan biaya, si Khadijah cukupkan biaya. Itu adil loh. Tapi nan hati itu mengendalikannya. Ya dah. Wah sayang ke situ itu mengendali hati itu. Itu ndak dihukum tu doh. Dia nan adil ko seru je. Kan ndak bisa awak kau. Menahan hati awak tu ndak bisa ada doh. Bangko sayang mak ke situ kini mungkin ndak. Acu rubah. Ndak bisa dah. Lah fitrah macam tu. Dinan adil ko lahir. Ya ndak? Kalau kerajaan tu loh, kerajaan surang, kerajaan surang pokoknya. Tapi nan hati itu tidak bisa. Merawikan akan hadis Ibnu Majah dan lain Ibnu Majah. Bersamaanlah pada budak pada dua pihak. Pengulu boleh memandikan. Budak dah boleh menung pengulu. Kamu tu dua pihak dua. Apa yang sama? Budak kin. Budak biasa. Budak mudabar nan ditaliakkan matinya jo mati, mereka jo mati. Ummu walad. Asraman tu. Berarti budak kin tak boleh mendian pengulu, pengulu boleh. Budak mudabar tak boleh mendian pengulu, budak ummu walad tak boleh memandikan pengulu. Adapun budak perempuan yang dikhitab, kecil pengulu kenyo, kalau engkau bisa menebusi diri engkau sebanyak 2 juta contohnya, maka engkau mereka. Maka boleh bagi pengulu memandikan mukatabah ia pula. Sebab karena terangkat kitabahnya mukatabah dengan matinya mukatabah tadi. Dia kalau terangkat mukatabah kan sama juga soal itu. Bolehnya mandian. Dan tiadalah bagi si mukatabah tadi memandikan pengulu dengan tidak ada khilaf. Sama juga budak cakap boleh mandikan pengulunya. Tidak boleh maksudnya si kutu berdosa atau nak lapar hutang ya? Berdosa. Sebab karena sungguhnya siapa? Mukatabah. Ada mukatabah diharamkan di atas pengulu. Dan tiada bagi pengulu habis. Bagaimana? Karena mukatabah, ada mukatabah diharamkan atas pengulu. Kalau budak perempuan naklah di mukatabah kan, dah boleh sini sentuh lah. Ya dah. Laisa lahu, tiada boleh bagi pengulu memandikan budak yang sudah dikawini. Dikawinkan je. Dikawinkan budak orang lain. Dan budak yang dalam idah. Dan memandikan budak yang diistibrak. Kini awak membeli budak. Ya tak? Sudah dibali budak tu diistibrak dulu. Tak bolehlah awak gauli tu. Ditunggu selama 3 bulan. Ya. Berapa istibrak? Kenal tak? Berapa masa istibrak? Selama masa idah. Sama je idah atau 3 bulan? Masa idah. Masa idah. 3 kali suci. Tujuannya kan bebas. Ya. 3 kali suci. Jadi di Bali budak kini tunggu dulu 3 kali suci yo. Baru boleh yo digauli. Itu namanya istibrak. Kalau idah melalui nikah. Ya, kalau istibrak melalui beli atau melalui waris. Faham? Kalau seandainya setelah ditunggu 30 hamilnya benar batal juga balik. Tak. Berdoa. Kalau budak tak bali budak hamil berdoa.
Kalau dapat bini hamil pergi Pak. Itu bedanya dia nak. Hah? Kalau budak hamil tak balik dah Pak. Dua budak Pak. Alah. Tapi kalau tak kahwin ni perusi hamil, ayo bayu. Itu beda tu. Ya tak? Dia. Dan tidak boleh pula bagi semuanya memandikan penghulu. Satu, zaujah, budaklah dikawinkan, budak yang dalam iddah, budak yang lah istibra, tidak boleh pula mandikan penghulu dengan tidak khilaf. Karena haram budak semuanya di atas penghulu. Penghulu tidak boleh lasuknya. Bersamaanlah pada zaujah yang muslim dan zaujah yang zimmi pada dua pihak. Baik budak yang dikawinkan itu muslim, ya tak? Baik budak yang dikawin itu zimmi, tu tidak boleh bagi mereka. Zimmi itu boleh aja dipergauli oleh penghulunya tu ya. Boleh ya? Mengkapi. Iya. Kan dia budak, kan dia beli tu. Tapi tunggu si berak lu, ya tak? Dia.